Pada sore hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bersekutu bersama di tempat ini, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, menerima persembahan pujian kami ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar pada saat ini ketika kami bersama-sama ingin merenungkan, membaca akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan bukan hanya kami mengerti, tetapi Tuhan juga yang memampukan kami menjalani firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa Tuhan Bapa, di tengah segala kelemahan dan keterbatasan dia, Tuhan juga mampukan dia boleh menyampaikan kebenaran dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Persilahkan duduk. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan pada sore hari ini boleh melayani ya di dalam persekutuan sore ini. Dan saya berterima kasih segenap pengurus juga yang sudah memberikan anugerah dan kesempatan ini bagi saya. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 8. Mazmur 8 kita akan bacakan keseluruhan daripada pasal ini atau Mazmur 8 ini dari ayat yang pertama hingga yang ke-10. Dan bagi setiap kita yang ada membawa kebenaran firman Tuhan entah melalui Alkitab secara fisik maupun juga gadget gitu ya, saudara, marilah kita akan bersama-sama membacakan secara bergantian. Saya akan bacakan ya ayat yang ganjil dan saudara sekalian ayat yang genap. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitab Mazmur Daud. Agunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, yang telah mengatai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saya mengajak kita untuk mengulang kembali ayat yang kelima. Kita bersama-sama membacakannya. 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang berbahagia adalah kita membaca dan juga belajar untuk merenungkan kebenaran firman, bahkan dengan pertolongan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mewujudkan kebenaran ini dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saudara, saya memberikan satu tema bagi perenungan kita, itu tidak lain adalah Allah memperhatikan manusia. Jika aku melihat buatan jarimu, gitu ya, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, ya,
sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur ini, terlihat dengan jelas sekali isinya, ya, adalah sebuah pujian atau Mazmur dikatakan yang menyanyikan kedahsyatan dan bahkan keagungan Tuhan pencipta alam semesta, yang dikatakan memperhatikan manusia, menciptakan manusia, yang dikatakan juga diperhatikan sekalipun dalam kondisi lemah dan hina. Memang saudara, kalau kita perhatikan kata kunci dari Mazmur ini adalah di dalam ayat yang kelima, ya, yang tadi sudah kita ulang dan kita bacakan bersama-sama. Saudara, berbicara tentang manusia, ya. Saudara, apakah manusia itu? Apakah manusia hanya merupakan makhluk yang hina, yang dikatakan hanya sedikit bedalah mungkin dengan hewan-hewan dan binatang-binatang yang istilahnya yang rendah itu, dikatakan seperti demikian? Ataukah sebaliknya, manusia adalah makhluk yang sangat berkuasa karena ia sanggup, ia mampu memutuskan dan bahkan memerintah hidupnya sendiri? Apakah seperti demikian, saudara sekalian? Apa yang ada di dalam benak kita berkenaan dengan kata dikatakan apakah manusia? Lalu saudara, bukan hanya berhenti sampai kita menanyakan apakah manusia, tetapi dikatakan apa? Apa sebetulnya kebutuhan daripada manusia? Saudara, apakah manusia menjadi puas kalau kebutuhan fisiknya dikatakan dipenuhi? Kalau manusia hanya cukup makan dan bahkan juga pakaian, dan lebih-lebih lagi dikatakan saudara, kalau manusia itu dikatakan menjadi kaya dan hidupnya makmur, oke, itulah yang namanya kebutuhan hidup manusia. Bagaimana dengan mereka-mereka yang berada di dalam pinggiran, mungkin jalan, kolong jembatan dan lain sebagainya, yang tidak mungkin pernah menikmati yang namanya satu kekayaan, kemakmuran, kemewahan dan lain sebagainya? Apakah mereka tidak dikatakan juga manusia? Sama, saudara, sama. Saudara, berbicara tentang manusia, harus kita sadari bahwa manusia itu bukan hanya yang kebutuhannya secara fisik, ya, makanan, pakaian, tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa manusia itu punya keperluan yang namanya keperluan rohani. Perluan rohani, saudara, tidak puas kalau keperluan ini tidak dipenuhi di dalam hidupnya. Seakan-akan kalau hanya makan, minum, dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tanpa ada sesuatu yang memberikan kepuasan bagi batin kita, bagi rohani kita, maka saudara, belum ada yang namanya kebutuhan hidup daripada manusia itu terpenuhi secara sempurna, secara utuh. Saudara, ketika kita bisa memenuhi akan kehidupan kita hari lepas hari, kebutuhan hidup kita hari lepas hari, ya, yang dikatakan itu merupakan bagian daripada hidup manusia atau aspek hidup manusia. Dan saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita, ya, mengambil keputusan apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita, saudara, itu tidak lain adalah kita memenuhinya karena berdasarkan apa? Keperluan, kebutuhan, dan bahkan juga kesanggupan kita manusia. Saudara, berbicara tentang kebutuhan manusia saat ini, kalau kita perhatikan, manusia itu seringkali memenuhi akan apa yang dia inginkan di dalam hidupnya, ya, berdasarkan keinginan melulu. Betul tidak? Pengennya loh, ya.
Kalau namanya keinginan atau pengennya terus nggak akan pernah berhenti. Ya kan? Sudah punya TV misalkan, ya oke lah, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga misalkan, 32 in ya. Setelah punya bisa nonton enak kok, ditonton cukup jelas kok, kelihatan juga gitu ya. Karena sesuai juga dengan kondisi rumahnya gitu ya. Tetapi saudara, pada saat datang ke rumah teman, rumahnya juga nggak terlalu besar, tapi TV-nya lebih besar gitu ya. Berapa ya di atas itu, berapa? 40 ya. Bahkan ada yang lebih besar lagi begitu ya dari itu ya. Lalu kemudian, enak ini nih baru, jelas bukan main. Sip kalau nonton seperti gini gitu ya. Lalu saudara, setelah itu pulang ke rumah. Ini misalkan si istri nih ya, ke rumah konconya, terus dia lihat seperti itu, dia pulang. Pak, itu loh ya tadi di rumah Sinta, ya. TV-nya itu lebih gede dari kita punya, 40 kali kalau 41 in gitu ya katanya kata. Wah, enak loh, enak, dilihatnya jelas, suaranya, pokoknya sembarangnya good, kayak gitu ya. Lalu kemudian, ya apa? Kita ganti ya TV kita beli ya, besok ya, besok. Duitnya uangnya ada? Gak apa-apa lah, gampang nanti kita pinjam dulu aja, gitu. Sama si Anu dan sebutin temennya begitu ya. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Bagaimana saudara? Akhirnya mungkin sedikit dipaksakan, punyalah TV yang lebih besar sedikit. Lalu kemudian saudara tidak puas sampai di sana, datang lagi ke rumah temannya, ya yang satu lagi. Kemudian melihat apa saudara? Kulkasnya gede ya, enak rek. Kulkasnya besar, bisa nampung segala tuh. Yang bagian freezer besar, bisa bikin es krim, bisa masukin nugget dan lain sebagainya, banyak dan lain sebagainya. Lalu kemudian pulang sambat lagi saudara, ngomong lagi, itu lupa, saya nggak tahu lagi siapa dia disebut ya. Sinta sudah tertawa. Lalu kemudian itu lupa, kulkasnya gede besar sekali. Ayo kita ganti aja kulkas kita, ini pintu satu ini loh. Buat stress, kurang sip katanya. Lagi saudara, ketika kita melihat kisah yang seperti demikian ini saudara, tanpa kita sadari, yang model seperti ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya, kenapa saudara? Karena manusia itu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari lepas sehari, bukan lagi berdasarkan keperluan atau kebutuhannya dan bahkan kesanggupannya, tetapi terus menimpahkan hawa nafsunya, keinginannya sebetulnya itu mungkin belum menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara, inilah kondisi daripada manusia kadang-kadang jatuh di dalam hal-hal yang menjadi kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena tujuannya apa? Yaitu untuk memuaskan diri sendiri. Saudara, kalau kita lihat apa yang diberitahu oleh pemazmur bagi kita, ya, mengapa pemazmur mengajukan pertanyaan apakah manusia lewat mazmurnya ini? Karena memang saudara, manusia selamanya merupakan pertanyaan yang penting. Mungkin kita juga kadang-kadang menanyakan kepada diri, kadang-kadang dalam hidup kita, aku ini manusia apa nih bocah yang begini? Ya, misalkan kita gagal melakukan sesuatu, rasanya kita ini nggak ada sesuatu dalam hidup kita tuh yang berarti, sehingga kita mulai mengeluh, mulai sambat dengan
yang namanya diri kita, yaitu manusia ini sendiri. Nah saudara, melalui mazmur daripada pemazmur ini saudara, ya, pemazmur ini mau mengajak kita mempunyai keyakinan akan keberadaan kita masing-masing itu sebagai manusia. Pemazmur ini kita belajar punya keyakinan akan keberadaan kita masing-masing ini sebagai manusia. Keyakinan apa saudara? Yang pertama yang Tuhan ingin dan bahkan pemazmur ingin juga ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu apa? Yakin saudara bahwa kita adalah manusia yang dipelihara oleh Allah. Yakin bahwa kita adalah manusia yang dipelihara oleh Allah. Saudara mungkin ingat kisah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel saudara, ketika mereka ada di padang gurun Sin, apa yang mereka katakan saudara pada waktu itu kepada Musa dan Harun? Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, kalau kita perhatikan perkataan ini, ini bukan perkataan biasa-biasa saja. Ini perkataan yang sangat tajam yang menentang akan Allah. Mereka bisa mati dengan menghadapi kenikmatan dunia dikatakan daripada mati dengan ketaatan kepada Allah. Seandainya saudara perkataan ini ditujukan kepada kita, mungkin kita juga bisa bingung, ya, dan bahkan ketakutan untuk mengurus akan umat Tuhan yang begini banyak ini, bagaimana ini? Aku jawab apa ini dan lain sebagainya. Karena memang secara nyata mereka menghadapi situasi yang seperti itu. Bayangkan saja saudara, orang sebanyak itu merasa lapar dan tidak ada persediaan makanan. Dalam kondisi seperti itu biasanya apa yang terjadi? Emosi itu saudara akan mudah sekali tersulut dan bahkan tindakan merasa sulit terkendalikan itu akan terus terjadi di dalam situasi yang seperti demikian. Tetapi saudara, Allah tahu bagaimana menjawab perkataan yang ditujukan kepada Musa dan Harun pada waktu itu. Bangsa Israel dikatakan menuntut Musa dan Harun bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tetapi Allah dikatakan apa? Yang mengambil alih tanggung jawab ini. Bangsa Israel menuntut Musa dan Harun memelihara kehidupan mereka. Tetapi dikatakan apa? Allah yang memelihara mereka. Saudara, di padang gurun yang tandus dan kering itu Allah memberikan mereka apa pada saat itu? Yaitu hujan roti dikatakan kepada bangsa Israel. Dan di tengah sulitnya ya, mendapatkan makanan, Allah mengirimkan katakan mana untuk mereka makan dan mereka pun tidak mati kelaparan. Seberapapun besarnya jumlah mereka, Allah tetap mampu, Allah tetap mau memelihara kehidupan mereka. Sekalipun mereka terus berontak, ya kalau orang bilang itu bebal gitu ya saudara, ya sudah merasakan pemeliharaan penyertaan Tuhan, tetapi terus marah, ngomel, seakan-akan tidak pernah puas apa yang ada dalam hidupnya. Nah saudara, satu hal yang harus kita ingat sebagaimana pemazmur tadi mengajak kita. Kita harus yakin bahwa kita adalah manusia yang dipelihara oleh Allah. Saudara, pemazmur waktu menuliskan mazmurnya ini, rupanya dia menuliskannya itu pada waktu malam. Kenapa saya katakan malam, saudara? Kalau kita lihat
perkataan yang disampaikan oleh pemazmur di bagian Mazmur ini ya saudara. Dikatakan dia melihat bulan dan bintang. Dan semakin dia memperhatikan, dikatakan dia sadar betapa besar langit dan bumi ini. Ya. Nah saudara, dia melihat bintang-bintang itu gak dapat dihitung. Siapa di sini saudara yang bisa menghitung bintang di langit? Gak ada. Ya, dia melihat bintang-bintang tidak dapat dihitung. Dia juga melihat kok semuanya itu ditempatkan di tempatnya sendiri-sendiri. Bulan menjadi besar dan juga menyusut pada waktu tertentu. Nah saudara, waktu semua itu diperhatikan, pemazmur mulai membandingkan antara langit, bumi dengan manusia. Manusia itu dia katakan, aduh sangat kecil ya. Sehingga dia mengatakan, jika aku melihat lihat langitmu, buatan jari, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Kelihatannya saudara, manusia itu tidak berarti. Manusia itu hampir sama seperti mungkin seekor lalat di depan gunung yang tinggi. Nah, saudara bisa kelihatan lalat di depan gunung yang tinggi, bisa kelihatan ada lalat saudara? Nggak kelihatan. Dia katakan apa? Manusia itu hampir sama seperti seekor lalat di depan gunung yang tinggi, yang jauh tidak kelihatan, dan bahkan seperti suatu objek yang tidak perlu diperhatikan. Tapi ternyata saudara, di mata Tuhan tidak demikian. Langit dan bumi sama adalah buatan jari Allah. Di tangan Allah langit itu sama seperti bejana di tangan seorang tukang periuk. Begitu juga saudara dengan manusia, yang menurut pemazmur kecil, merasa kecil sekali kalau dia ingat langit itu jauh lebih besar. Tetapi pemazmur tetap melihat bahwa Allah yang agung, Allah yang dahsyat itu, dia ternyata sangat peduli dan memperhatikan manusia yang kecil ini, bahkan menjadikan manusia itu bernilai di mata Allah. Pemazmur saudara melihat ini lewat perhatian dan pemeliharaan daripada Allah saudara. Sebetulnya keyakinan seperti inilah yang harus ada dan terus ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Sampai hari ini saudara, ketika saudara mulai ada sebagaimana adanya saudara dan saya, saudara amini dan saudara imani bahwa semua karena apa? Pemeliharaan